Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik paket A PKBM Fahmul Ulum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Melalui pembelajaran ini, kalian akan belajar mengenali ciri-ciri soal yang menggunakan KPK maupun FPB, serta kalian juga menentukan langkah penyelesaiannya dengan tepat, serta menyelesaikan berbagai contoh soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat menerapkan konsep KPK dan FEB untuk memecahkan masalah yang sering ditemui di lingkungan sekitar. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh perhatian dan semangat agar materi yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi penggunaan KPK dalam soal cerita. Kalian juga dapat mengidentifikasi penggunaan FEB dalam soal cerita, serta kalian juga dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FEB dengan benar. Pada materi pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu KPK. Sekarang, kapan kita harus menggunakan KPK? KPK digunakan jika soal berkaitan dengan jadwal kegiatan berulang, bertemu kembali, bersama lagi, waktu yang lama. Jadi, kata kuncinya pada soal cerita di dalam sebuah KPK, yaitu ada kata bersamaan, ada kata bersama-sama lagi, dan ada kata bertemu lagi. Selanjutnya, kapan kita harus menggunakan FEB? Gunakan FEB jika soal berkaitan dengan membagi, mengelompokkan, membuat paket, membuat kelompok sama banyak. Jadi, pada soal cerita yang ada FEB, kata kuncinya pada bagian cerita ada memuat kata dibagi sama banyak, kelompok terbesar, dan tanpa sisa. Adapun langkah menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, kita harus membaca soal dengan teliti. Yang kedua, kita juga harus menentukan informasi yang kita ketahui. Yang ketiga, kita harus menentukan apa yang ditanyakan. Yang keempat, kita memilih menggunakan KPK atau FEB. Yang kelima, kita harus menghitung hasilnya. Dan yang keenam, kita juga harus menulis kesimpulan dari jawaban. Itu tadi adalah langkah dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Coba simak dan perhatikan mengenai contoh penyelesaian soal cerita mengenai FEB dan KPK. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada contoh soal, yaitu Karina menabung setiap 7 hari sekali, kemudian Ayu menabung setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 1 Agustus keduanya menabung bersama. Nah, pertanyaannya, kapan mereka akan menabung bersama lagi? Nah, di sini kita menemui ada kata setiap, sekali, kemudian bersama lagi. Dari kata kunci ini berarti kita akan menentukan KPK dari 7 dan 4 ya. Nah, untuk memudahkan penyelesaiannya kita menggunakan bentuk tabel. Angka yang kita gunakan untuk membagi yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita perhatikan 4 bisa dibagi 2, maka kita tuliskan di sini yaitu 2 ya. Nah, kita hitung 4 dibagi 2 sama dengan 2.
kemudian 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 itu tidak bisa, maka dalam bentuk tabel, jika angka tersebut tidak bisa dibagi, maka kita tuliskan kembali. Maka ini kita tuliskan saja menjadi 7 ya. Nah, jika sudah, kita bagi kembali. Kita bagi dengan 2. 2 bisa dibagi 2 ya, maka kita tulis di sini 2 ya. Kemudian kita bagi 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kemudian 7 dibagi 2 tidak bisa, maka sama seperti tadi, jika tidak bisa maka kita tuliskan kembali 7. Oke, selanjutnya kita bagi kembali. Kita bagi 2, 7 dibagi 2 tidak bisa, kemudian kalau tidak bisa dibagi 2 maka kita ganti dengan dibagi 3. 7 dibagi 3 juga tidak bisa. Bagaimana dengan dibagi 5? 7 dibagi 5 juga tidak bisa. Maka kita coba dengan 7. 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 bisa, maka kita tuliskan di sini di samping yaitu angka 7 ya. Nah, ini karena di sini sudah 1, kita tidak perlu bagi, kita turunkan saja satunya. Kemudian yang kita bagi ini 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, hasil akhir di bawah sudah 1, berarti kita sudah selesai sampai di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan KPK-nya. Cara menentukan KPK-nya yaitu diambil semua bilangan. Berarti kita ambil bilangan yang ada di sini, yang ada di pinggir, bilangan pembaginya yaitu 2, 2, dan 7. Kita kalikan. KPK sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. Kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 7 sama dengan 28. Maka untuk menghitung kapan mereka menabung bersama lagi, maka rumusnya yang kita gunakan adalah tanggal awal ditambah dengan KPK. Perhatikan di sini tanggal awalnya adalah tanggal 1 Agustus. Maka kita tuliskan tanggal 1 Agustus ditambah KPK-nya 28 ya. Sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 28 sama dengan 29. Sehingga mereka akan bersama lagi tanggal 29 Agustus. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, lampu A berkedip setiap 12 detik, lampu B berkedip setiap 18 detik sekali. Jika saat ini kedua lampu berkedip bersama-sama untuk pertama kalinya, berapa detik lagi kedua lampu tersebut berkedip bersamaan untuk kedua kalinya? Nah, perhatikan kata kunci yang kita temui ada kata setiap, sekali, dan kemudian ada bersamaan. Maka sama ini juga menghitung KPK. Kita selesaikan, yaitu kita akan mencari KPK dari 12 dan 18. Kita bagi, dibagi 2, keduanya bisa dibagi 2, maka kita tuliskan 2. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Karena kedua bilangan ini bisa dibagi 2, maka 2 ini kita lingkari ya. Diingat, jika bisa membagi kedua bilangan, maka bilangan pembaginya dilingkari. Selanjutnya kita bagi kembali. 6 ini bisa dibagi 2, maka kita tuliskan dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan saja menjadi 9. Nah, kita bagi kembali. 3 tidak bisa dibagi 2, begitu pula dengan 9 tidak bisa dibagi 2, maka kita ganti menjadi dibagi 3. Nah, ini bisa dibagi 3. Kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena ini sama-sama bisa dibagi 3, maka 3-nya kita lingkari. Kita bagi kembali, dibagi 2 tidak bisa ya, kemudian dibagi 3. Nah, ini bisa dibagi 3, maka kita tuliskan menjadi dibagi 3. Di sini sudah 1, satunya tinggal kita turunkan saja.
Kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, sudah selesai sampai di sini. Kita tentukan KPK-nya, yaitu diambil semua bilangan. Maka kita ambil bilangan yang ada di pinggir sini. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Kita tuliskan. Nah, sekarang kita selesaikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 12 dikali 3 sama dengan 36. Maka kedua lampu akan berkedip pada detik ke-36. Itu tadi contoh penyelesaian soal cerita mengenai KVK dan FEB. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semangat belajar dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.